Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan agenda rutin kami, agenda rutin kita ya. Setiap 2 mingguan namanya adalah Bincang Buku, di mana di program ini, di kegiatan Bincang Buku ini, setiap peserta akan berbagi seputar buku yang sudah atau sedang mereka baca. Tujuannya adalah pertama mungkin kita saling merekomendasikan buku bersama teman-teman yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi karena ini sudah mau pukul 5, di luar juga sedang mendung gitu, mungkin itu yang menjadi kendala, teman-teman belum pada datang semua, tapi ada beberapa yang izin pergi makan, tapi barangkali kita bisa mulai saja walaupun baru bertiga gitu, kita tetap santai saja, harus tetap ramai walaupun secara kuantitatif kita cuman bertiga gitu. Jadi itu ya, kita mungkin mulai aja karena teman-teman yang lain belum datang, jadi kita yang ada ini kita mencoba berbagi seputar buku yang sudah atau sedang kita baca dengan lebih leluasa, dengan lebih santai, dengan lebih panjang gitu. Langsung aja deh kalau begitu, saya persilakan kepada Om Zik untuk memulai hasil. Ladies first gitu ya? Asik. Tapi nggak apa-apa, langsung aja. First untuk kasus ini. Kemarin kan saya Oh iya gitu ya, ya udah. Alisa saja yuk. Jangan sumpah, Bang Zik dulu, Bang Zik sumpah. Bang Zik dulu sumpah. Saya nggak bisa jadi pertama soalnya. Oke, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi beberapa minggu belakangan ini saya lagi baca 2 buku ini. Yang pertama Kenang-kenangan Mengejutkan Si Beruang Kutub. Yang ini terus Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu dari Sasti Gotama. Yang ini. Jadi kita akan mana yang duluan ya? Oh iya itu. Ada dua Yang ini duluan deh. Jadi ini sih teman-teman. Jadi kenapa buku ini, karena kemarin baca karena tipis juga. Jadi bisa sekali baca, dan kemarin bacanya pas lagi di perjalanan, jadi enteng aja sih bawanya gitu. Perjalanan kemana? Hah? Perjalanan kemana? Jalan-jalan. Kemana? Hah? Kemana? Surabaya. Ke Oh Surabaya. asik, siap. Gitu. Pertama kali lihat covernya, pertama nih saya tertarik dari covernya awalnya nih, dari covernya, terus baru baca pertama ternyata penulisnya seorang politikus gitu, seorang politikus nulis. Terus yang unik dari buku ini, dia cerita seekor beruang gitu. Jadi si beruang ini bercerita gitu. Asik. Jadi si beruang ini bercerita dengan perspektifnya dia sebagai beruang gitu. Itu. Senang kayaknya Om Zik yang gini-gini nih. Kemarin dibahas Ratih Kumala itu. Oh iya, fabel-fabel gitu ya. Oh iya. Doyan fabel kayaknya Bang Zik. Siap. Ini Itu. beruang pasti kaya. Ini kaya nih. Beruang. Jadi gitu. Oke, beruang. Sama burung belibis juga kaya. Dari narasinya juga menarik gitu ya, karena mudah untuk dipahami. Karena mikirnya awal, oh ini yang nulis politikus yang berarti kayaknya bahasanya berat atau apa gitu, muatannya berat. Ternyata enggak, ringan gitu. Iya. Ringan. Terus dia tentang kesehariannya si beruang ini yang ditangkap gitu dari kutub utara, ditangkap, dibawa ke kebun binatang gitu. Terus dikerangkeng di sana. Nah, jadi dari sanalah kisahnya si beruang ini gitu. Dia merenung si beruang ini gitu. Kok manusia nih seperti itu gitu. Iya.
Sedangkan dia di kutub sana dia punya kehidupan, dia ada singa laut apa di sana gitu. Jadi singa laut itu banyak yang dibunuh apa seperti itu. Terus apa ya? Kelompoknya dia beruang ini jadi dia ketangkep terus dimasukkan ke kebun binatang, dan dia di kebun binatang itu kan binatang itu sebagai apa ya? Penghibur gitu. Dia kan menghibur orang yang datang gitu. Sedangkan orang yang melihat dia itu bisa tersenyum, bisa ketawa apa. Sedangkan pernah nggak sih tahu prosesnya dia itu ada di sana itu gitu. Gimana sih prosesnya si beruang ini kok bisa ada di kebun binatang itu. Nah, di sana menariknya di sana. Terus nanti si beruang ini melihat gitu perlakuannya penjaganya yang ngasih makan apa. Di sana dia merenung gitu, melihat sifat-sifat manusia gitu, yang ada yang apa ya, manusia tuh bisa berkuasa segitunya gitu. Kalau dia dikasih apa ya, semacam wewenang gitu. Jadi dia ngasih makan itu dia berkuasa akan si beruang itu. Dia kadang si beruang ini dipaksa untuk makan, kadang makanannya dilempar. Seperti itulah perlakuannya kan gitu. Jadi dia sangat berkuasa gitu. Jadi si beruang ini ya dia melihat sifat itu dari manusia gitu. Terus suatu ketika nanti ceritanya ini menarik sih. Jadi ada anak kecil gitu. Anak kecil yang mendekat gitu ke kerangka ke kandangnya gitu. Anak kecil, terus dia di sana apa ya, dia bajunya lusuh gitu. Lusuh. Terus dia mikir kok anak nih kenapa gitu loh. Si beruang nih istilahnya dia merasa itu temannya dia gitu. Dia sendirian si anak itu gitu. Tiba-tiba terus datang seorang nenek gitu berbaju hitam, terus si nenek itu ngasih sesuatu gitu ke anak ini gitu. Dan si beruang itu mikir, oh ternyata ada manusia yang punya hati sebaik nenek itu gitu. Jadi dia awalnya berpikir kan manusia tuh menangkap dia, terus berkuasa akan dia, tapi ternyata ada juga gitu yang manusia yang sebaik nenek itu gitu. Jadi dia kerjaannya nenek itu datang ke kebun binatang itu ngasih makan burung-burung kayak gitu. Jadi dia ngelihat oh ternyata ada manusia yang seperti itu gitu. Nah, jadi perspektifnya si beruang itu. Nah, jadi di sini di kebun binatang tuh si beruang ini melihat problem-problemnya manusia gitu. Di sana dari dari kewenangan tadi, terus tentang kekuasaan, terus tentang penghambaan gitu. Penghambaan, terus dia merasa bebas. Ternyata dia selama di kerangkeng itu dia ternyata dia bisa merasakan kebebasan gitu. Terus dia flashback ketika dia masih di Kutub Utara. Nah itu maksudnya alurnya juga dia maju mundur juga ceritanya gitu. Dia flashback ke belakang. Kayak sorry ini ya. Hah? Oh iya. Itu jadi dia bercerita nanti si beruang nih kalau dia pernah jatuh cinta sama tetangganya dia si beruang juga gitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang diputus gitu dari kejadian dia ditangkap itu. Kejadian maksudnya dia punya kehidupan gitu si beruang nih di sana di Kutub Utara itu. Dia punya kehidupan yang tentang percintaannya ada gitu loh si beruang ini, tapi diputus gitu. Diputus dan dia diambil sendirian di kebun binatang itu, di kerangkeng sendirian gitu. Yang sebenarnya dia harus berkomunal gitu kan. Kayak gitu. Terus kisahnya dia gitu, dia jatuh cinta ke tetangganya gitu. Tetangganya beda beda sarang gitu. Beda agama. Itu. Beda agama. Nah, kayak gitu. Itu sih hal-hal yang lucu sebenarnya, tapi sebenarnya kalau saya baca lebih lebih detail sebenarnya kritik keras gitu. Kritik keras gitu. Tapi dibalut dengan hewan atau fabel gitu ya, dengan muatannya enggak berat gitu, tapi sebenarnya muatannya politiknya berat ini gitu. Nah, di situ sih menariknya dari buku ini.
Selanjutnya yang lagi saya suka sekali baca akhir-akhir ini dari karya-karyanya Mbak Sasti Gotama gitu. Sebelumnya saya baca B yang kumpulan cerpennya B itu sekarang jadi setelah baca itu beli ini gitu, kayaknya selesai ini Iya. ntar beli Dari lagi gitu. judulnya aja nih beruang, itu gajah gitu Iya. ya. Oh iya. Oh iya. Yang kemarin tuh koloni, yang semut, Oh iya, ada koloni. kelinci. Nanti Ya, kucing Bobby ya. Iya, kalau B itu kelinci. Next kucing. Next kucing Bobby. Bobby Prabu. Nah, jadi ini Yang meong. kumpulan cerpennya Sasti Gotama masih sama tema-tema yang dibawakan juga dari buku sebelumnya yang B itu tentang perempuan, feminisme, tentang trauma-trauma psikologi perempuan itu banyak dibahas gitu. Dan juga di ceritanya juga sama gitu. Jadi sebenarnya kita dari struktur bahasanya juga itu sih yang bikin saya suka gitu sama selama baca karya ini gitu. Struktur bahasanya itu, diksi-diksinya itu enak, gimana perpindahan-perpindahannya, mau maju mundur itu enak sekali, transisinya gitu. Asik. Mau maju mau mundur cantik. Ya gitu. Udah bang. Sebenarnya kalau dia macam-macam sih dari semua cerpen ini ceritanya. Tapi yang menarik di sini saya tuh ngelihat gimana orang Asik. memandang KAS. trauma-traumanya orang gitu. Jadi di sini ada cerita ada seorang anak gitu ya, seorang cewek gitu, sering dibully gitu. Asik. Sering dibully, terus sepatunya sandalnya gitu ya dilempar ke kolam gitu. Asik. Sama sekelompok wanita-wanita yang di sini ceritanya yang suka berdandan, Oh, gengnya gitu. geng gitu ya. Mean girl. Ya, Asik. pokoknya kayak gitulah, geng-geng kayak gitu. Terus dengan sedih dia ngambil sandalnya gitu kan, terus dia berjalan pulang. Nah, di perjalanan itu ada seorang temennya yang membuli dia itu lagi sedang di atas di atas gedung gitu, mau bunuh diri, mau loncat gitu. Yang Gitu. salah satu temannya yang bully dia. Iya. Oke. Itu terus jadi perbincangan orang-orang melihat si cewek yang mau bunuh diri itu, di situ tepat menariknya gitu cerita ini gitu. Ya. Jadi ada yang beranggapan, oh iya itu kan dia harusnya dia mati aja gitu karena begini gitu dengan argumen-argumennya. Terus ada yang beranggapan kalau dia tuh ada orang yang mengstigmain dia, maksudnya gitu kayak ini paling gara-gara percintaan nih gitu si orang. Jadi orang spekulasi gitu loh. Ngelihat ada orang mau bunuh diri, itu spekulasi ini karena paling kalau percintaan nih, soalnya model orang seperti ini pasti karena Bunuh dirinya. bunuh diri karena percintaan nih gitu. Ya, Jadi apa sih maksudnya, masalahmu seberat apa sih gitu kayak gitu. Ada orang yang seperti itu gitu. Ya. Nah, tapi menariknya gitu caranya Mbak Sasti ini ngebawa cerita itu, dia pelan, Ya. terus maksudnya dimasukin dulu perspektifnya orang-orang tentang si yang mau bunuh diri ini. Nah, terus setelah itu baru kita diajak masuk ke cerita kenapa sih atau latar belakangnya si cewek ini yang mau bunuh diri. Latar belakangnya. Ternyata si cewek ini latar belakangnya dia tuh selama di rumahnya gitu dia dapat perlakuan yang tidak baik kayak gitu. Jadi orang tuh punya alasan gitu. Ya. Nggak semua sesuai sama pikiran kita gitu. Ya. Sama orang yang membuli itu
mungkin dia tuh punya trauma sendiri, makanya dia mau membuli orang gitu. Jadi kita diajak gitu ya sama Mbak Sasti sebenarnya Bang Ariel. melihat apa ya, lingkungan kita sekitar gitu loh. Jadi gini, banyak orang yang ingin keluar dari problem-problem apa ya, trauma. Banyak orang yang ingin keluar dari sana, tapi caranya mereka keluar dari problem itu tuh beda-beda. Dan kita tuh diajak untuk ayo kita apa ya, berempati gitu. Jadi misalnya ada orang mencari jalan keluar dengan cara seperti ini, maksudnya kita ya memang itu caranya dia untuk keluar gitu. Kita menghormati gitu, menghargai itu gitu. Ya. Nah gitu sih, jadi perspektif kita lebih luas di sini gitu, diajak apa ya, berselancarnya maksudnya luas sekali, kita diajak gitu ke psikologinya orang. Dan yang menariknya lagi, saya pernah ikut ini apa namanya kemarin, kayak apa ya, Zoom gitu sama Mbak Sasti ini. Jadi ternyata Baru sedalam itu dia ngeriset untuk nulis cerpen-cerpennya gitu. Jadi dia risetnya dalam sekali, ternyata dia pakai psikolog kayak gitu. Ya. Terus dia pergi ke kota-kota yang dia maksud, terus ke tokoh-tokoh yang dia ceritain di sini, dia memang wawancara ternyata gitu. Maksudnya dalam sekali sih risetnya gitu, sedalam itu gitu. Dengan istilah-istilahnya juga dia pakai istilah-istilah akademis, tapi enak dibaca juga gitu loh, nggak kaku gitu. Subhanallah. Itu sih mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Makasih Om Zik. cinta Pak Abel. Memang ini Om Zik tipe pencerita yang sangat tenang ya, mampu membuat pendengar itu masuk ke penjelasannya. Asik. Tapi sudah selesai semua ya dibaca ya? Sudah Ya, oke. Oke, berikutnya kita beralih ke baru datang dari tadi. Oke, silakan ke Kakak Alisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua cerita dikit. Sejujurnya semua ambil satu buku, tapi tadi Bang Ded bilang ambil dua dah gitu. Jadi saya kurang prepare ya untuk buku yang kedua ini. Jadi oke. Sorry, kok ada kekurangannya. Kita bahas yang buku pertama dulu. Saya ada bawa Bisik Bintang dari Najib Mahfuz. Ini direkomendasiin Bang Ded karena ini katanya penulisnya salah satu peraih Nobel Sastra ya. Jadi saya kayak asik, apa nih, seserem apa gitu. Nah, Gas. saya udah baca ada beberapa cerpen sih sebelum berapa nih ya, belum. Jadi menurut saya ada dua cerpen aja yang saya mau bahas, ada dua cerpen paling depan, itu Pengusiran sama Tauhida. Asik. Jadi kita dari Pengusiran dulu. Oh ya, kesan pertama saya waktu baca Najib Mahfuz, terus saya langsung kayak asik. Dia tuh gaya penulis, gaya soundtrack. Jadi gaya penulisannya tuh menurut saya tuh ngalir ya, gampang, tapi cara dia menyampaikan itu saya agak apa nih ini maksudnya, ini apa gitu, membingungkan gitu. Sama dia banyak kritik tentang moral ya, ternyata moral di kehidupan manusia sehari-hari gitu. Oke, itu sih kok bisa dia tuh nulis dengan gaya bahasanya tuh gampang. Ini penerjemahnya, terima kasih, ini gaya bahasanya gampang. Terus ngalir gitu. Cuma cara dia menyampaikan ceritanya itu yang membuat saya kayak agak yoh apa nih gitu. Saya kayak bingung awal-awal untuk saya baca 2 kali, jadi nangkep lah beberapa. Terus jadi cerpen pertamanya ini tuh Pengusiran, tentang Zakia kembali. Ada cewek namanya Zakia, dia habis kembali dari kampungnya setelah kepergiannya selama setahun gitu. Terus di dekapannya ada seorang bayi. Nah, seringkas saja ya. Jadi dia tuh jual permen keliling. Setelah jadi buruh apa ya, kayak buruh cuci kalau nggak salah di sini. Tuh habis itu dia tuh jual permen keliling gitu. Nah, setelah itu dia tuh berhenti di depan rumahnya siapa, dia berhenti ya? Usman, siapa nih Usman? Juragan Usman. Nah, Juragan Usman
Nah, part yang membingungkan di cerpen ini tuh waktu si Zakia nih bilang ini anaknya si Juragan Usman gitu kan. Saya langsung kayak, hah? Gitu awalnya. Cuma saya baca ulang gitu, baru saya nangkep kalau kalau si Juragan ada, saya fokus ke teks. Jadi kalau si Juragan si siapa namanya tadi? Zakia Asbazim. Si Zakian itu bilang kalau ini anaknya si Juragan Usman, terus dia tuh minta pertanggungjawaban gitu. Nah, si Juragan Usman ini bilang gitu, ya udah saya bakal menikahi kamu gitu kan. Tapi jangan di depan toko saya, terus takutnya menimbulkan fitnah gitu kan. Nah, si Zakia ini bilang kayak, saya nggak mau gitu, kamu mau nyuruh saya mana, saya nggak mau gitu. Saya bingung, terus ya apa maunya orang ini, mau dinikahi nggak mau dia, tapi dia mau, dia di depan tokonya si Juragan Usman ini gitu. Saya susah mendeskripsikan moral pesan-pesan moral yang saya dapat gitu, karena saya juga nggak bisa menyimpulkan langsung, jadi karena cerpennya sangat susah gitu. Tapi ada beberapa pesan moral yang dia titipkan di sini, menurut saya kayak agak oke, makasih gitu. Makasih, membuat saya bingung gitu, udah makasih. Okay, yeah. Ini cerpennya paling lama saya pahamin dari cerpen yang lain gitu. Saya kayak apa maunya dia gitu, apa tujuan dia gitu kan. Cuma karena nggak ada di teks, saya nggak bisa kasih tahu. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua ada Tauhida gitu. Saya si Tauhidan itu cewek yang cakep banget gitu, cakep. Terus saya langsung lempar ke ending. Jadi si yang ceritain itu tokoh pertamanya gitu, si naratornya itu aku gitu. Jadi si aku ini si Tauhida ini pergi ke Zamalek. Terus si aku ini tuh duduk-duduk dia di depan hotel gitu kan. Udah beberapa tahun nih setelah Tauhida ini pergi gitu. Ketemu dia sama wanita tua yang duduk di samping supir, melambaikan tangannya kepadaku gitu. Tuh habis itu si narator aku ini tuh nggak kenal dia, ini siapa ini gitu, wanita tua, aku udah tua kayak ini siapa sih sampai nggak bisa kenal. Nah, terus si cewek wanita tua ini bilang, apa kau tak mengenalku? Terus habis itu waktu si aku nih mendengarkan nada suaranya, tiba-tiba dia langsung lari ke wanita tuanya, langsung ngobrol-ngobrol gitu. Terus wanita tua ini di ending bilang, bukan salahku jika kau tidak mengenaliku gitu. Nah, ini nggak ada di teks. Apakah ini si Tauhida atau tidak itu nggak ada di teks karena nggak dijelasin juga. Jadi saya kayak apa ini, saya bilang awalnya kayak ini pelit ngejelasin, ini saya bilang jujur pelit banget ngejelasin gitu. Kasih kita kejelasan nih siapa, cuy. Agak greget saya bacanya kayak. Kalau perempuan butuh kejelasan ya. Ya. Si coret wanita tua jadi Tauhida gitu harusnya. Tapi itu yang membingungkan di sini karena kan kita nggak bisa langsung bilang wanita tua ini Tauhida gitu. Saya kayak ini Tauhida bukan sih, ya Allah gitu. Saya kayak oke, terserah siapa ini, yang penting saya udah paham dah isinya, dah terserah ada pesan moralnya yang di sini. Ada lagi cerpen yang ketiga tuh Ibnu Hara, cuma kayaknya nggak saya mau bahas Ibnu Hara, ini sangat complicated. Jadi menurut saya secara umum apa? Bagaimana? Seingat saya ya. Jadi jadi ada kayak cowok miskin gitu yang diangkat jadi CEO. Lucu banget ya Allah, CEO. Cerita Dracin dari mana tuh, Bang? Dracin mana tuh, apa judulnya? Habis nonton Dracin nih Bang Dad. Jadi diangkat jadi kayak petinggi gitu Ibnu. Yes. Agak bingung saya. Terus gara-gara apa? Nggak tahu sih, lupa. Apa nih gara-gara apa? Oh, gara-gara dia kayak ngebantu orang gitu kalau nggak salah tuh. Habis itu jadi angkat jadi Ibnu Hara, jadi kayak jabatannya tuh di mata orang tuh lebih tinggi gitu, derajatnya lebih tinggi. Kan dia tinggal di bawah
kayak goa di bawah jembatan, kayak gimana sih mendeskripsikannya ya? Kalau Dia tinggal di tetet. Gedung mewah. Mungkin lupa sih, mungkin dia tuh kayak tinggal di bukan rumah gitu, kayak tempat yang terpencil kumuh gitu. Ya. Nah sampai dia tuh di tempat rumahnya itu waktu dia udah diangkat jadi Petinggi. derajatnya lebih tinggi lagi gitu, ya Allah CEO. Terus itu siapa tuh namanya, terus dia tuh dengar bisikan gitu. Kalau ada orang, lupa saya namanya, ada orang itu tuh secara nggak langsung dia bilang tuh nggak makan duit haram sih, lebih ke kayak nggak berkah rezekinya gitu di sini. Oke, ya. Nah terus si Ibnu Haran ini awalnya nggak mau dengerin kan, kayak mungkin perasaanku saja gitu. Terus tiba-tiba dia tuh pada suatu malam dia tuh kayak udah kayak muak gitu kan, muak, dia dibisik-bisikin tuh, disamperin orang yang dimaksud ini. Terus ditanya baik-baik sama Ibnu Haran nih, kamu balikan rezeki yang orang lain punya gitu. Langsung didorong di AC, kayak dideracin tuh didorong. Ya. Habis itu jadi kayak jaga mulutmu bla 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 gitu. Babak belur dia Ibnu Haran udah dilerai, dia seorang Ibnu gitu. Ibnu itu nama orang apa gelar sih? Masih bingung sih sumpah. Iya. Kayak gitulah. Dia udah babak belur, balik dia. Nah, waktu balik ke rumahnya itu lagi dia dibisikin nih. Terus dia muak banget. Terus dia berusaha di endingnya dia berusaha untuk tidak membahasnya lagi gitu. Ada pesan-pesan moral yang saya dapetin ya. Maaf lapar. Jadi ada pesan-pesan moral yang saya dapetin. Jadi kayak saya kayak, wah ini cerpen favorit saya. Oke. Nah, ini. Bisik Bintang itu sendiri apa? Itu judul cerpen. Iya. Kamu nggak paham? Nah itu dia. Nggak sebar kan saya nggak paham gitu. Iya. Seperti itu. Bang Dad sebenarnya udah pernah kasih tahu saya nih sangat susah gitu. Terus saya kayak, aduh ya betul sih. Saya ada beberapa cerpen saya nggak nangkep. Saya baca doang kayak screening read gitu, kayak baca. Saya tutup buku, lupa saya. Gitu. Nggak saya pahami gitu. Iya, Saya kayak, makasih ini sangat susah. Kayaknya Mungkin karena bisik ya, jadi susah kita tahu. Bisik kan. Bisik. Coba teriak bintang kita dengar ya. Baru connect guys. Ketawanya Bang Alza paling keras. Begitu. Terus saya baru tahu ternyata ini tuh karya-karyanya siapa ini namanya? Najib Mahfuz yang nggak mau belum diterbitin kan, dia kayak simpen. Najib Mahfuz kayak kasih kayak apa ya? Dikit. Ya dia Kayak karya Kafka kali ya, minta sahabatnya jangan diterbitkan gitu ya, dibakar saja. nggak tahu sih ini dia minta diterbitkan apa enggak, cuma dia tuh kayak ketemu di lemari atau apa ya, Oke. kotak gitu. Terus habis itu I see. dibuka sama adiknya, terus ketemu, wah kita terbitkan saja gitu, diterbitin sudah gitu. Ini Baik, kumpulannya Dora. belum yang terbit setelah Najib Mahfuz Meninggal, Auzal Mizalik gitu. meninggoy. Innalillahi. Oke, jadi ada buku kedua. Nih, no prepare Fazim. Jadi ada Kafka Surat untuk Ayah. Nah, gimana ya? Nggak tahu. Untuk kata pertama buat buku ini buat saya tuh relate, karena saya melihat Kafka ini juga kok sama ya kayak saya, perspektif tentang ayah tuh sama gitu. Tapi yang membingungkan, Kafka di sini tuh beberapa kali kayak muji-muji ayahnya gitu. Ayah saya sukses, saya pintar, saya perkasa gitu. Lah, tapi ada dia juga kata-kata yang ambigu, kayak seakan-akan dia bilang, sebenci ayah saya gitu. Saya kayak gimana ya, saya kayak dia bangga apa enggak sama ayahnya gitu. Tapi karena ayah mungkin saya merasa relate juga, kita kagum sama ayah kita gitu. Cuma Kafka ini kan cowok gitu, cuma karena dia merasa dia itu enggak setara sama ayahnya gitu. Mungkin itu yang membuat dia kayak gitu. Kafka saya mau sok tahu sebentar, makasih. Nah habis itu, nah saya nggak terlalu bisa di sini karena
ya udah ini kayak denger Kafka curhat ke temennya gitu kayak tahu nggak weh bapak sih begini gitu. Jadi itulah buku ini gitu. Bapak saya pernah jual kopi misalnya dong. Misalnya. Bapak saya presiden. Oke. Oh iya. Lanjut aja. Nggak apa. Jangan teralihkan. Oke. Secara narasi gimana? Ngalir nggak? Ngalir. Makasih kakak tua. Kakak tua selalu ngalir dia. Iya. Nggak sesusah itu ternyata kalau kakak tua yang Mudah nerjemahin. sama kakak muda. Yang 1984 itu salah terjemahan. Salah penerjemah, nggak paham sih isinya 1984 itu kayaknya banyak typo soalnya. Oh gitu. Oke, siap. Makasih kayak itu gitu sih. senang karangan mengejutkan. Tadi itu Oh, alah. Om Zik, Pikir. bukan Alisa. Dikira kamu yang baca ini. Oh enggak, ini Bang Zik gitu. Udah sih. Oke, udah ya. Relate ya. Oke, terima kasih banyak Kakak Alisa sudah membaca Bisik Bintang dengan apa? Satu surat untuk ayah dari Franz Kafka. Oke, berikutnya ke siapa ya? Di depan. Ya, oke silakan. Udah depan, Bang. Silakan. Oke. Ke Tumben lagi saya ikut. ini judul bukunya apa sih? Kitab Kawin. Aduh, Wow. kenapa pilih Emang buku? nih, nah saya klarifikasi dulu. Karena ada kata kawin-kawinnya gitu. Nah, Klarifikasi. sebenarnya dia udah sangat sering saya mendapatkan kawin kok gitu. Teman kakak Anca tuh selalu kayak gitu. Bukan itu kumpulan cerpen, tapi mereka kan karena mereka jarang membaca buku dia tidak percaya. Masa gitu. Nggak percaya dia. Oke. Tapi emang ini Atau tuh buku non fiksi gitu untuk memadu Kak Farhan. Gitu. tidak. Iya. Sini, kumpulan cerpen. Jadi kenapa saya membaca ini Sorry, karena kan saya sebenarnya mau membaca yang Amba. Ini kan Laksmi Pamunjak penulisnya ya. Saya membaca yang Amba. Pernah Nggak ketemu sampai lembarnya. beberapa lembar gitu. Kan itu tentang orang yang mencari pacarnya di Pulau Buru, yang pacarnya itu dia dokter di sana. Terus pas orang buru-buru tuh dikembaliin, kenapa nggak ada pacarnya, terus dicari ke sana. Tuh. Tapi nggak tahu kenapa saya tidak lanjutin itu karena kemarin katanya itu dia ngepop juga kan, sampai itu sempat. Dan itu kemarin nggak dapat. Terus jadinya saya baca Laksmi yang ini karena kan mau dibawa ke KKN jadi sambilan baca. Ini tuh bercerita tentang ada 12 cerpen, saya sudah baca 11,5, tinggal lagi sedikit aja tadi saya mau habisin tapi tidak sampai. Oke. Cerita tentang isinya perkawinan. Tapi perkawinan yang dia cenderung menceritakan kayak feminisme gitu. Ya. Gitu. Jadi di sini tuh bukannya kayak apa cerita anak-anak ABG yang kawin gitu, tapi kayak kebanyakan yang udah paruh baya, ada yang umur 50 tahun dan lain-lain yang pernikahannya sudah lama tapi ada banyak masalah di pernikahannya. Ada yang satu orang ini dia udah nikah tapi punya 3 pacar. Kayak gitu. Terus ada yang dia sudah nikah dan punya anak, dia suka sama menantunya sendiri. Asik. Gitu. Jadi banyak sekali cerita sih, banyak sekali kayak permasalahan yang diangkat. Terus membaca 11 cerpen di sini yang kebanyakan itu sama isunya. Jadi kayak membuat saya agak agak baru gitu di sini. Terus ditambah lagi gaya penulisannya Laksmi ini dia lumayan puitis. Oke. Ya. Kayak lumayan berbeda dia sama Leila, lebih ini lagi dia kayaknya dia lebih tidak terlalu menggunakan kata-kata sehari-hari. Lebih Jadinya mirip narasi siapa dari buku-buku yang pernah aku baca? Siapa ya? Eka bukan. Setidaknya Bukan. Kalau Eka mungkin mendekati masih ya kasar dan masih lumayan sehari-hari gitu. Kalau ini tuh sampai saya searching dia, ini artinya apa gitu. Sampai itu. Kemarin pas baca searching juga. Terus juga ada cerpennya yang dia menceritakan tentang kehidupan orang yang selingkuh, tapi itu tuh kayak cerita mereka, sedangkan di dunianya itu mereka kayak cuman ngobrol aja berdua gitu. Di sini tuh banyak sekali, dia sangat beragam. Tapi yang menurut saya yang ada kekurangannya di sini itu dia kayak cenderung
repetitif semua dari cerpen-cerpennya, kayak Oke. semua tentang rumah tangga dan lain-lain, walaupun setiap rumah tangga itu berbeda masalah dan konfliknya. Sampai di sini ada yang dia apa namanya kayak dia tukar-tukar pasangan gitu. Kan itu ternyata sudah pas riset-riset udah banyak ternyata yang dilakuin, cuman baru tahu saya dari sini. Terus juga ada apa ya, ada cerita yang di sini itu dari Pulau Buru juga, jadi lumayan lompat dia timelinenya. Ada yang oke. modern, ada yang pas di era 65 itu yang Yang dia paling jauh era apa? yang di Pulau Buru itu. Oke. Jadi kan ada orang-orang Buru kan yang pas tahanan ke sana, terus dia akhirnya mereka tuh kayak mau tidak mau di satu tempat yang sama, padahal di sana dia orang asli. Terus orang yang asli ini dia suka sama tahanan itu. Akhirnya mereka sering kawin, sering berhubungan. Tapi karena dia berhubungannya tidak di dalam rumah, tidak terhitung perzinahan dia di sana, karena di sana kayak aturannya mereka gitu. Oke. Terus akhirnya karena semua udah resah karena dia ini yang berhubungan sama tahanan ini udah punya suami, dan suaminya itu kayak anak kepala suku itu, akhirnya istrinya dia sampai disiksa di depan banyak orang, ditelanjangin dan lain-lain. Kayak gitu dia konfliknya sangat beragam, cuman itu sih dia lumayan repetitif. Oke. Tentang selingkuh lagi. Dan menurut saya ini cocok dibaca sama orang yang belum berkeluarga dan yang sudah berkeluarga juga, karena sangat apa ya, kan mungkin kalau kita ini menurut saya nggak tahu apakah ini dari ceritanya asli atau cuman karangannya dia. Ya. Karena kalau yang kita tahu tuh, kalau misalnya orang udah berkeluarga dan udah 50 tahun sudah kan anteng-anteng aja, tapi ini ternyata dia punya Ada fantasi, dia suka sama menantunya, Oke. terus dia Halo. badan udah disiksa. Silakan. ya, dan Gak lain-lain. apa-apa, santai aja. Itu sih sangat ayo gabung. sangat apa namanya, Aura. ya dia sangat beragam. Ini sama kakak Aura. Ayo sini. Ya, sini. Ayo santai, silakan. Yang favoritmu di situ yang mana dan kenapa? Yang saya suka itu yang mana ya, ini sangat banyak dia, dan kebanyakan dia Berarti nggak ada yang kebanyakan tiba-tiba- dia panjang banget. Oh, oke. Itu sih. Nggak ada yang kayak Alisa tadi misalnya, oh ini aku langsung suka nih, beda sama cerpen yang lain gitu. Kalau saya ini dia yang pembunuhan pukul 8 malam. Karena dia dari segi ceritanya, dia itu pembunuhan pukul 8 malam ini pokoknya dia ada di sebuah apartemen yang dimana pas ada kejadian ada orang yang dibunuh pada jam 8 malam. Oke. Tapi orang-orang tuh nggak tahu siapa pelakunya. Jadinya penghuni apartemen itu dia tidak mau masuk lift, karena di situ kan TKP-nya, nggak mau masuk lift di rentang waktu berapa, jam 8 ini sampai jam 9 berapa. Itu dilarang dia. Bukan dilarang sih, kayak mereka semuanya kayak tidak mau, punya ketakutan gitu. Ya. Terus saya kirain awalnya dia kayak realis gitu. Tapi ternyata si pemerannya ini, bukan pemeran sih, ada si tokoh ini dia ngomong sama hantu yang ada di sana. Jadinya hantu ini yang menceritakan semua kisahnya, yang dari dia dipaksa sama suaminya, berhubungan sama 3 orang sekaligus dan lain-lain, sampai akhirnya dia saling bunuh di lift itu. Oh. Dia diceritain sama hantu. Kayak lumayan menarik, dari yang awalnya realis tiba-tiba dia ngomong sama hantu, dan Surrealis ya. iya sangat dalam ceritanya. Malah saya udah lupa kalau dia ini masih ngomong sama hantu gitu. Saking ceritanya sangat mengalir. Itu sih. Dan ini sangat cocok mungkin untuk dibaca perempuan-perempuan karena banyak isu feminis. Ya. Kayak kebanyakan di sini yang ceweknya itu dia tidak beruntung. Kayak misalnya dia harus punya suami dan anak yang mana dia nggak tahu. Sampai di sini ada satu tokoh yang cewek ini dia sangat bersyukur karena dia head. Karena pada saat dia head itu dia merasa bebas gitu. Dia tidak Head harus apa? head, mens. Oh, haid. Ya, dia harus menstruasi. Oke. Karena itu dia merasa bebas. Kan kalau dia tidak mens, dia hamil, jadi dia kayak
ada tanggungan dari suaminya punya anak. Jadi setiap dia main, setiap bulan dia bersyukur karena dia tuh merasa dia paling bebas. Nah, itu saja sih. Oke. Kalinya lah. Makasih banyak Farhan. Buku yang menarik. Aku terus terang walaupun beli belum baca semua sih. Kayaknya. Oke, selamat datang buat yang baru, nanti bisa perkenalkan diri ya. Tapi lihat-lihat aja dulu gitu. Apa sih yang kami bicarakan? Poinnya barangkali sudah lihat apa ya, lihat poster kami ya. Jadi ini sebetulnya obrolan sederhana, cuma karena direkam jadi nampak seperti kaku. Jadi sebetulnya ini kayak obrolan santai, cerita setiap orang. Aku ada buku nih, aku baru baca gitu. Ini tentang ini. Nah, dirimu nanti bisa cerita juga gitu. Habis baca buku apa sih, rekomendasikan ke siapa, kayak gitu. Oke ya, oke buat dirimu senyaman mungkin di sini. Oke, berikutnya di sebelah saya Kok saya? yang paling tampan. Tadi. Bukannya seorang jarum jam ya? Jangan dulu kan berdatang. Ya, silakan Aska. Oke. Yang ini nggak usah saya jelasin sebelum baca ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Jadi hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya membaca buku dari Ayo silakan. Bonnie McBird, Sherlock Holmes Adventure Art in the Blood. Ini hadiah ulang tahun dari Bang Ded. Terima kasih Pak Ketua. Gila. Hadiahnya buku loh. Aduh, nggak nyangka. Kapan-kapan kasih lagi Bang. Ya, ulang tahun aja tiap hari. Ya, untuk buku ini saya cerita dari mana ya? Kayaknya saya cerita dari pengalaman saya dulu karena ada hal yang lumayan mengganggu di sini karena penulisnya beda. Jadi penggambaran Sherlock Holmes dan John Watson di sini lumayan berbeda. Kalau di buku-bukunya Sir Conan Doyle, Sherlock Holmes itu digambarkan lebih kekanak-kanakan, lebih suka bercanda, lebih jahil gitu. Tapi di sini dia digambarkan lumayan serius gitu. Bahkan dia lumayan sering mengumpat. Dan Dr. Watson di sini digambarkan lebih ekspresif dan kurang tegas kepada Sherlock Holmes. Padahal di buku-buku Conan Doyle dia digambarkan itu ekspresinya kurang. Maksudnya dia jarang berkomentar di sini, lebih fokus ke menceritakan kisahnya si Sherlock Holmes. Terus dia juga kurang tegas banget. Sherlock Holmes sudah pakai kokain padahal dia sudah dilarang gitu kan pakai kokain. Ya. Terus dia tetap pakai kokain lagi, kurang tegas gitu peringatannya si John Watson. Untuk ceritanya bisa dibilang lumayan bagus menurut saya karena awalnya di bagian awalnya saya lumayan kurang suka karena di bagian awal kita tiba-tiba dikagetkan oleh berita kalau Sherlock Holmes ini masuk penjara gitu. Terus dia stres gara-gara kasusnya siapa sih namanya pembunuh di London, saya lupa lagi. Yang pembunuh berantai di London. Kok saya lupa namanya? Lupa. Nah, tuh kan kok semua pada lupa? Tim Mawar. Bukan. Di London. Iya, kayak Iya, Jack the Ripper. ya. Kok bisa lupa sih? Jadi kan Dua. ada kasusnya Jack the Ripper, terus nggak bisa dipecahin atau Sherlock Holmes nggak dapat, kita nggak tahu gitu kan. Nah, pokoknya tidak ada kejelasan di awal. Terus tiba-tiba muncul surat dari Paris. Nah, setelah mereka memecahkan teka-teki dari surat di Paris ini, dia datangin kliennya. Ternyata kliennya seorang wanita cantik bernama Madame siapa, namanya Madame Victoria apa gitu, saya nggak bisa baca bahasa Prancis. Dan di sini banyak kayak plot twist mengejutkan. Ternyata di bagian sini ada plot twistnya, di bagian sini ada plot twistnya, bahkan sampai akhir pun masih ada plot twistnya. Di sini juga banyak banyak berantemnya gitu loh, banyak gelutnya. Padahal di buku-buku Conan Doyle tidak terlalu banyak sih. Bentar, agak terganggu sama buku kentutnya. Oh, dia kentut. Iya. Kucing bisa kentut? Iya. Kok kira kayak perempuan nggak bisa kentut? Iya. Lanjut ke Sherlock Holmes. Ini buku sebenarnya saya belum baca sampai habis karena saya sedih gitu. Ada perasaan ketika membaca buku dan melihat sudah halamannya sudah tipis, terus lihat ini bab terakhir gitu. Jadi kayak ada perasaan yang
menarik saya agar saya tidak membaca lebih lanjut. Tapi secara umum menyenangkan nggak? Oh, menyenangkan. Makanya saya nggak mau baca bab terakhirnya. Oh, oke. Gak usah dibaca, simpan aja. Aduh, jangan. Saya masih penasaran tuh. Ya, ini buku kalau saya mau nilai mungkin 4,5 dari 5 ya, hampir sempurna. Oh, wow. Yang walaupun nggak ditulis sama yang Iya, walaupun penulisnya bukan yang original tetap gitu loh. Lumayan bagus. Kalau ada kasih lagi, Bang. Iya, nanti saya cari lagi. Oke, mungkin Dapat film. aduh, Kan lagi di jalan kan, lagi yang aku pesan 2 kan? aku jadi salting. Apa yang buat enggak aku? Aduh. Oke, udah. Udah. Itunya udah. Enggak, ini Nah, ini belum bisa baca. Saya baru mau merekomendasikan dia baca ini. Wah. Oke, terima kasih banyak Aska, menarik sekali. Tadi saya kelewat ya. Tadi kitab kawin, seharusnya ke yang hubungan dengan kitab kawin, Benar. ke Aura. Aura belum kan? Aku lupa tadi. Ya. Silakan Kakak Aura, waktu dan tempat silakan. Oke. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah menyelesaikan 2 buku akhir-akhir ini. Tapi tadi saya mencari tidak ketemu Malam-Malam Putih karyanya Oh, yang Fyodor baca. Siapa ya? Dostoyevsky. Malam putih atau malam-malam putih? Malam-Malam Putih. Malam-malam putih cerpen ada. Malam putih. Malam-malam putih. Malam-Malam White Putih bukunya What Nights. Nggak ada di situ di Kakak Tua. Iya, itu Bukan tadi. terbitan Kakak Tua. Ada. Tadi aku yang Terbit baca. Oh, iya. Tadi aku Bukan. mencari. bukan apa ya? Diva. Oh iya, Bukan Diva. Kakak Bukannya Tua. bahasa basi. Who is that diva? Iya, satu kelompok. Iya. Semuanya. Lanjut dulu. Aku carikan. Iya, gitu. Aku yang anu dari itu. Ya, itu. Yang itu awalnya saya mengira itu buku romance. Sebenarnya iya sih buku romance karena orang-orang bilang kan saya menemukan buku itu di seluruhan di sosmed saya di X, terus di Instagram, Bookstagram tuh, X apa Ada. itu? Twitter, Oh, Twitter. terus ya X sekarang Twitter. X nomor. Nah, jadi Elon Musk. ternyata setelah saya baca itu bukan buku romance. Buku romance sih tapi dengan akhir yang ini dia. Asik ini. Bukan akhir yang happy ending seperti romance kebanyakan gitu. Asik. Yang Endingnya ingin sedih gitu ya. Ku menangis. iya sad ending dong ini. Dia secara keseluruhan ini kalau bahasa gaulnya itu buku ini menceritakan tentang friend zone itu, back burner gitu. Bener. Kayak hal-hal badut lainnya. Hmm. Yang ingin saya soroti di sini adalah narasinya yang pertama informasinya itu saya baru pertama kali baca Fyodor dan ini buku pertama saya Oh, yang oke. Fyodor Dostoyevsky. Pada saat melihat narasi ceritanya itu saya bingung kok dalam satu dialog itu bisa 3 halaman gitu. Iya. Satu tokohnya menceritakan 3 Cerewet. halaman gitu. Ya, tapi ternyata setelah mendengar dari banyak orang kalau itulah ciri khasnya Fyodor Iya. gitu. Dia memang katanya yapping gitu. Narasinya memang kuat sekali. Nah, itu yang menarik. Awalnya kan saya bosan membacanya karena terlalu panjang dan bahasanya sangat puitik gitu di dialog itu. Awalnya saya bosan. Itu yang membuat saya bosan, tapi setelah membaca di ruang yang sepi dan tidak ada gangguan dan saya konsentrasi, saya menyadari kalau sebenarnya sepertinya yang ingin diulik oleh Fyodor itu barangkali adalah pergumulan batin seorang gitu. Karena dia menceritakan menurut saya dia berhasil menyajikan kalau manusia itu kompleks lewat dialog-dialognya itu, lewat pemikiran si tokoh. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang tokoh laki-laki tanpa nama yang menyebut dirinya itu pemimpi gitu. Si pemimpi ini sangat kesepian sehingga dia bisa menjadikan bangunan-bangunan di kotanya itu sebagai temannya gitu. Itu saking kesepiannya. Dan dia juga sudah menerima berbagai penolakan mulai dari teman dan orang-orang di sekelilingnya yang membuat dia kesepian. Lalu pada suatu hari dia berjalan dan menemukan seorang perempuan yang sedang menangis. Namanya Nastenka. Dia senang perempuan itu menangis. Itu yang saya bingung, dia senang perempuan itu menangis karena ada kesempatan modus nih gitu. Ya. Jadilah pokoknya pada akhirnya mereka
saling berkomunikasi setiap malam, dan itu jumlahnya ada 4 malam. Buku ini isinya tuh ada 88 halaman. Dan uniknya, jadi si tokoh ini sebenarnya bertepuk sebelah tangan dengan Nastenka karena Nastenka punya kekasih, tapi dengan jarak yang jauh gitu. LDR juga. Iya, LDR. Menurut saya sangat unik karena Fyodor itu memperlihatkan itu di setiap narasinya. Jadi si cowok itu menyebut nama Nastenka sekitar 100 berapa kali gitu. Sangat banyak lah di setiap narasinya. Sedangkan Nastenka tidak menyebut nama cowok itu sama sekali gitu. Itu yang membuat saya oke, ini sangat sangat oke dia menceritakan suasananya melalui narasi-narasi itu. Yang menunjukkan kalau ternyata manusia itu sangat kompleks. Apa yang dirasakan si tokoh tuh dijelaskan dengan sangat panjang dan cukup detail walaupun dengan bahasa yang puitis gitu. Itu menurut saya. Terus saya menemukan informasi bahwa ternyata buku ini ditulis pada awal karirnya Fyodor pada tahun 1848. Yang lagi-lagi membuat saya kebingungan, sama kayak kasus di Kafka kemarin. Saya bingung kenapa orang-orang bisa tetap relate gitu. Lalu buku ini kan banyak dibahas karena orang-orang relate juga dengan hubungan manusianya gitu. Terus saya searching di Google, ternyata ada main karakter sindrom yang orang-orang tuh relate gitu, karena jadi si tokoh ini seperti menyalahkan keadaannya gitu, menyalahkan semua orang atas penolakan-penolakan yang dia terima, tapi jarang merefleksikan dirinya gitu. Dia sering meratapi keadaan. Nah, saya baca itu ternyata manusia itu cenderung meromantisasikan masalah yang mereka hadapi dengan menyalahkan itu gitu, yang di luar dirinya, jarang yang introspeksi diri. Nah, itu membuat orang-orang kebanyakan relate gitu. Jadi banyaklah yang merasakan hal yang sama dengan si tokoh pemimpi ini. Itu sih kalau dari saya untuk Fyodor. Oke lah. Walaupun saya agak trauma bacanya. Bisa belajar trauma. Karena saking dia puitik dan dia menyajikan dialog yang sangat-sangat detail tentang perasaannya, saya ikut terbawa gitu. Jadi ketika menemukan ending yang tidak sesuai, saya ikut terbawa juga. Gitu. Kata-kata paling traumatis apa tuh? Kata-kata traumatis dari buku itu apa? LDR. Kayak tanganmu sangat dingin, sedangkan tangan saya sepanas api. Tapi kenapa kamu begitu buta, Nastenka? Itu saya tanya ke dia apa maksudnya ini gitu. Terus gitulah dia menjelaskan gitu. Nah, terus itu buku kedua, bukunya Keigo Higashino, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Jadi buku ini fantasi karena memang kan saya suka fantasi. Aku pikir ini. Lucunya Keigo ini, iya Bang Ded kira itu awalnya. Lucunya penulis ini tuh banyakan menulis tentang cerita misteri gitu, terus trailer, dan dia tumben menulis yang fantasi seperti ini. Pada awal membaca, saya sudah tertarik karena dia gaya penceritaannya cukup simple gitu, tapi hangat saat saya membaca karena dia menceritakan tentang sebuah toko kelontong yang sudah lama tutup. Lalu ada 3 pencuri yang mengasingkan diri ke situ untuk melindungi diri dari polisi. Nah, saat mereka melindungi diri dari polisi, ternyata toko itu kayak membuat lintas waktu tersendiri. Jadi di dalam toko itu bisa ada di tahun 90-an, 90-an. Jadi ada surat yang masuk ke toko itu yang dari masa lalu, padahal mereka sudah tahun 2000-an gitu. Itu kayak ada keajaiban kayak gitulah yang membuat saya tertarik. Saya senang dengan cerita-cerita semacam itu yang mempermainkan fantasi seperti itu. Dan dia kenapa saya bilang dia cukup hangat, karena dia
banyak membahas tentang masalah-masalah yang dialami oleh manusia lewat surat itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oi, cakep. Oke, terima kasih banyak Kakak Aura. Oke, selamat datang kepada, kayaknya baru datang ya, baru datang di hari ini. First time ya, berarti sama dengan Mbak yang satu. Jadi sebagaimana bisa dilihat, kami mengobrolkan buku dengan santai aja gitu. Nanti bisa perkenalkan diri sekalian. Oke, berikutnya mungkin saya dulu ya. Saya singkat aja sebetulnya sama dengan yang lain. Ada 2 buku yang satu saya selesai saya baca, yang ini belum, tapi walaupun belum, beberapa bab tertentu saya baca ulang karena ada hubungan sama buku yang ini. Yang ini judulnya Lintas Albania, Swiss dan Negara Lain, yang ditulis oleh Mas Sigit Susanto, yang akan kita bedah nanti di tanggal 14 Februari. Dan hubungan sama buku ini akan saya pakai, ada temanya soal dromologi, akan saya pakai sebagai alat analisa untuk membedah buku yang ini. Gitu. Jadi singkat saja ya, Sigit Susanto ini pernah menghebohkan cerita catatan perjalanan di tahun 2000-an. Jadi dulu tahun-tahun 2000-an itu kan pernah banyak sekali orang nulis tentang catatan perjalanan. Ada Naked Traveler apa segala macam, kemudian yang mampu bertahan seperti Agustinus Wibowo gitu, yang sampai sekarang masih menulis catatan perjalanan. Dia masih banyak dibaca karena membawa karakter sendiri. Nah, Mas Sigit juga kurang lebih seperti ini, Agustinus Wibowo ini, cuman memang pembacanya tidak seluas Agustinus gitu. Tapi walaupun udah banyak yang baca, yang udah banyak itu kayak semacam fans beratnya, termasuk aku gitu. Aku termasuk yang mendorong, ada di podcastnya yang terbaru Mas Sigit di Mojok, itu dia menyebut namaku juga, salah satu yang mendorong supaya dia melanjutkan menuliskan seri catatan perjalanannya yang sangat terkenal, judulnya Menyusuri Lorong-Lorong Dunia. Jadi itu ya latarnya buku ini. Jadi buku ini ada rentang waktu belasan tahun dari terakhir dia nulis catatan perjalanan, sehingga dia buat lagi, dan kita akan diskusikan nanti bersama 2 buku lainnya di teman baca, bersama penulisnya juga. Nah, jadi kenapa jadi buku ini kan catatan perjalanan ya, ke 11 negara, tapi dari 11 negara itu sebetulnya 9 merupakan negara baru yang didatangi. Dari dibandingkan, maksudku dua yang dia ceritakan di sini sebetulnya sudah pernah dia datangi gitu, dia tulis. Nah, teman-teman kan tahu ya, catatan perjalanannya artinya kita membayangkan orang yang melakukan perjalanan ini dia pergi ke pelosok-pelosok. Gitu ya, pergi ke pelosok-pelosok, dia mengalami, melihat, mengobservasi sesuatu dengan mata telanjangnya, mencatat segala macam. Teman-teman bayangkan bahwa seorang penulis catatan perjalanan artinya yang dituntut adalah semacam refleksi, pengamatan yang tajam. Kayak gitu kan, dia perlu mengalami sesuatu secara real. Dia harus lihat langsung di tempat, gitu ya. Misalnya dia pergi ke sebuah negara, dia harus lihat museumnya seperti apa, dia harus lihat masyarakat seperti apa. Jadi harus gitu. Nah, menurutku ini hal yang menarik gitu, karena dunia kita sekarang ini dunia yang kayaknya tidak begitu mencintai perjalanan. Kita lebih mudah terjebak di sini, di layar. Kayak gitu, makanya aku pakai yang ini karena di sini dia buku yang ini dia menjelaskan satu teori tentang ilmu kecepatan yang namanya dromologi. Jadi ya, betul. Jadi fenomena pasca modernisme gitu. Jadi fast culture itu yang dijelaskan di sini soal dromologi, bahwa masyarakat pasca modern sekarang itu masyarakat yang dicirikan dengan ambisinya terhadap kecepatan. Segala apa-apa kan serba cepat sekarang ya, gitu. Skripsi harus cepat, harus pakai AI, tapi kita nggak pernah memikirkan kualitasnya, nggak penting. Jadi masyarakat sekarang itu masyarakat yang sangat berambisi terhadap kecepatan, kan gitu.
Nah, melakukan perjalanan kan melawan itu semua. Nah, itu yang aku coba kaitkan nanti antara dua hal ini. Jadi Mas Sigit dengan melakukan perjalanan, dia justru sedang melawan dromologi ini. Dalam dromologi itu apa namanya ya? Dijelaskan bahwa dampak besarnya ke kita itu adalah kesadaran. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang, misalnya kalau di media sosialku itu salah satu algoritma yang sering muncul itu tentang menawarkan seseorang untuk pakai AI ini supaya cepat. Jadi ambisi kita terhadap percepatan itu besar banget, kayak gitu. Tapi kita nggak pernah mikir bahwa oke, gitu. Kalau mau cepat, pernah nggak kita memikirkan hasilnya bagus apa enggak? Kayak gitu nggak ada. Jadi masyarakat dromologi yang ada di dalam dromologi itu seperti kita itu sebenarnya masyarakat yang sudah mengalami ekstase. Jadi kita adalah masyarakat yang tidak bisa merefleksikan apa-apa lagi. Nggak ada refleksi. Karena kita memang harus segera bergerak lagi. Bergerak terus gitu kan, gitu fenomena dromologi ini. Jadi ini yang dijelaskan ini, kalau aku jelaskan bakal terlalu panjang. Tapi poinnya itu. Jadi aku akan mencoba menggunakan analisa dromologi untuk membahas catatan perjalanan ini. Kayak gitu. Jadi itu. Karena menurutku Mas Sigit sendiri sudah memberikan tanda-tanda itu untuk pakai ini gitu. Dia bilang bahwa di kata pengantarnya justru di paragraf pertama itu menarik. Dia bilang bahwa di tengah gencar revolusi digital, aku merasa ada pergeseran keyakinan dari writing is believing menjadi seeing is believing. Nah, dalam dromologi itu dibahas juga soal tatapan gitu. Jadi teman-teman tahu kan, misalnya kalau dulu yang seperti dilakukan Mas Sigit, kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, kita akan pergi ke tempat di mana kita ingin menggali pengetahuan itu. Kita ingin mengetahui tentang mitos tertentu, kita harus pergi ke wilayah yang di mana mitos itu tumbuh. Kan gitu. Artinya di tengah itu ada jarak yang harus kita tempuh. Nah, psikologinya kita mengalami jarak, mengalami tempat. Betul nggak? Mengalami kronologi waktu. Kronologi itu istilahnya sifatnya waktu yang berjalan secara alamiah. Masa lalu, masa kini, masa datang. Kalau misalnya kronologi itu waktu alamiah kayak gini. Saat ini aku mengalami tempat di sini. Dan ketika ada lalat ini kemudian pergi, itu nggak bisa diulang lagi. Tapi di waktu layar, aku nggak mengalami tempat ini. Aku dapat pengetahuan soal ini. Aku bisa ulang-ulang lalat yang pergi itu. Jadi sangat berpengaruh terhadap psikologi. Tapi melakukan perjalanan ibaratnya mengalami tempat, sense of place-nya ada. Tapi masyarakat dromologis seperti kita, sense of place itu nggak ada. Jarak itu, geografi itu mati. Nah, sementara kalau kita melakukan perjalanan secara konvensional kayak gini, gitu, layar itu cuma satu yang ada di depan kita. Itu kan horizon mata kita itu, horizon alami itu. Apa yang kita lihat, itulah informasinya. Gitu. Tapi di dalam layar itu beda informasinya. Kayak gitu. Jadi ada konsep di sini namanya implosi. Lawan dari eksplosi. Eksplosi itu sesuatu yang meledak tapi karakter ledakannya keluar. Kayak gitu. Tapi implosi sesuatu meledak tapi menuju kita. Nah, coba bayangkan HP kita itu HP kita kan banyak sekali informasi di situ. Informasi banyak banget kan dipantulkan ke mata kita. Nah, jadi mata kita ini sudah jadi layar. Itu istilah meledaknya jadi. Iya, implosi jadinya, dia meledak keluar. Jadi mata kita dalam konteks ini adalah layar itu sendiri. Gitu, meledak, implosi ke kita. Dan itu kan itu menjadi karakter masyarakat kita. Tatapan kita, sekarang ini kan tatapan kita sudah mengalami semacam industrialisasi atau industrialisasi tatapan. Sekarang kan bisnis apa-apa kan tatapan. Kenapa HP dibuat, kenapa Citra dibuat? Ya udah sasarannya ke mata kita. Kan gitu kan, serba cepat semua. Jadi kita itu, kalau di buku ini dikatakan bahwa ini terakhir saya jelaskan karena akan panjang banget. Jadi teman-teman bayangkan ya, berada di sebuah kereta api. Detik pertama kereta api itu jalan masih lambat kan? Kita yang menatap keluar jendela, kita akan melihat benda-benda itu kan masih jelas.
Nah, di sini prinsip dromologi adalah prinsip kecepatan itu adalah diferensiasi, perbedaan. Objek-objek itu kan masih bisa kita bedakan. Ketika dia berjalan lambat, kita masih bedakan antara objek pohon kelapa dengan orang yang lagi nanam padi, itu masih ada hubungannya. Tapi semakin cepat kereta api ini, objek itu semakin cepat juga. Semakin banyak juga objek. Semakin cepat lagi sampai pada satu titik kita tidak bisa mengenali diferensiasi itu, perbedaan itu. Disitulah kita mengalami namanya ekstase, kebingungan, kemabukan terhadap citra-citra yang masuk itu yang kita nggak bisa. Ini apa lagi? Nah, menurutku dengan melakukan catatan perjalanan ini kita kembali memanusiakan diri kita kembali, mengenali diferensiasi itu. Kalau yang masyarakat tadi itu kan semua citra masuk ke HP kita. Kita itu waktu ambisi kita adalah ke waktu, bagaimana supaya cepat. Gitu kan kita scroll terus jadi begitu. Gitu. Tapi setelah selesai capek, kita mabuk kita. Dan kita nggak sempat merefleksikan tadi yang saya tonton apa. Nah, melakukan catatan perjalanan membalikkan semua itu. Kita melihat sesuatu di perjalanan, objek-objek, diferensiasi, bisa kita refleksikan. Habis itu kita kembali ke penginapan. Itu ya, otak kita merefleksikan semua apa yang kita lihat. Nah, makanya kenapa saya sedang membaca 2 buku ini. Gitu ya teman-teman ya. Maaf kalau agak ribet gitu bahasanya. Oke, berikutnya mungkin langsung ke istri tercinta, silakan. Kamu jadi nyamuk. Boleh pindah nggak sih? Silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi aku supaya masukin. sudah membaca 2 buku. Pindah dulu. Pindah keren bang. Mana topimu? Ada sih di motor. Jadi buku yang sudah aku baca judulnya Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, karya Fahrudin Faiz. Ini yang 2 minggu lalu juga aku bahas. Ketika aku selesai baca buku ini justru membingungkan gitu, karena di bab awal yang tentang bias-bias dalam berpikir ini sangat bagus. Contoh-contohnya ada banyak gitu, ketika action bias, farming, halo effect dan sebagainya. Contoh-contohnya sangat banyak dan bisa masuk di kepala. Tapi ketika berada di bab selanjutnya, logical fallacy, ini jadi makin membingungkan gitu, karena contoh-contohnya itu sangat seperti sepenggal-penggal dan narasinya tidak begitu ngalir sebagaimana bias-bias dalam berpikir gitu. Dan dibandingkan dengan buku Logika Adalah Senjata, buku ini justru sangat seperti buku pelajaran dalam berpikir gitu. Dan secara keseluruhan aku lebih suka buku Logika Adalah Senjata karya Sucin Martin ya itu. Kalau si Fahrudin Faiz sebagaimana Ustadz pada umumnya, tapi dia sangat bijak gitu, sangat bijak itu. Dan seperti yang dibilang Bang Ded, buku ini tipikal buku yang bisa diulang, maksudnya kalau mau belajar di bab-bab sebelumnya itu bisa dibaca lagi dan dipahami lagi begitu. Kayak misalkan nih, wrong direction gitu. Ini adalah kesalahan berpikir terjadi ketika orang salah mengidentifikasi akibat sebagai sebab. Hubungan antara sebab dan akibat terbalik. Kayak kanker membuat orang suka merokok. Apakah itu benar? Kayak mungkin justru sebaliknya.
orang suka merokok akibatnya ya kanker kayak gitu. Tapi intinya banyak hal yang seperti mungkin karena aku suka himpunan, misalkan A adalah B, tapi apakah A juga sama dengan B sama dengan A, dan itu ternyata hubungannya apa ya, tidak serta merta sama dengan, itu bisa dijabarkan sangat ribet gitu. Mungkin dia gimana ya, B itu bisa juga berhubungan dengan C, dan dia sangat apa ya, susah sekali ku jelaskan ini karena ribet gitu. Ya ini oke lah gitu. Nah, uniknya aku lanjut membaca karyanya Stefan Zweig yang sebelumnya ini aku bulan lalu baca Kalut. Sedangkan ini adalah Amuk, kumpulan cerpen. Uniknya ketika aku membaca karya-karya Stefan Zweig selalu bersamaan dengan buku tentang logika. Nah, cocok loginya ke karya-karya Stefan Zweig ini selalu berhubungan dengan rasa. Mungkin agak sama seperti yang dibaca dengan Aura tentang apa tadi, karakter sindrom, personal syndrome gitu, yang main karakter sindrom. Nah, main karakter sindrom yang meromantisasi masalah si karakter dalam cerpen ini itu. Jadi kalau selalu ada keterjebakan situasi dalam cerita di kumpulan cerpen ini gitu. Dan misalkan seperti di dalam cerpen Amuk ini ada seorang tokoh misterius yang dia sedang mengikuti seseorang di kapal gitu. Nah, ini pakai sudut pandang ketiga, dan jadi ketika kenapa sih orang ini mengikuti orang lain gitu, dan itu digali, ternyata dia sedang terobsesi dengan seorang perempuan yang si tokoh yang mengikuti ini adalah seorang dokter gitu. Jadi si perempuan ini seperti tanda kutip perempuan bahaya yang bisa mengendalikan segala sesuatu gitu. Nah, si perempuan ini ada di kalangan berjuis gitu. Dia meminta seorang dokter untuk mengaborsi anak yang sedang dikandungnya, tapi si dokter ini nggak bisa karena ya itu nggak etis gitu dan lain-lain. Nah, tapi si perempuan ini tahu gimana situasi dokter itu saat itu. Dia berada di daerah terpencil, terus dia sebenarnya ingin pulang karena dia adalah perantau gitu. Jadi ya aku bisa bayar kamu, tapi intinya si dokter ini karena dia adalah lelaki, dia ingin si dokter ini si perempuan ini memohon-mohon pada dokter gitu. Tapi si cewek ini dengan angkuhnya ya enggak mau gitu. Seperti ada relasi kuasa gitu yang ingin si dokter ini egonya itu disentil gitu. Dan kenyataannya akhirnya si perempuan ini nggak jadi sama dokter itu, tapi si dokter ini tetap kepikiran gitu, kayak tidak ada orang-orang yang tahu tentang pengaborsian si cewek ini. Dan akhirnya ya intinya si dokter ini karena perasaan iba dan perasaan sebagaimana dokter ingin menolong gitu, jadi kayak aku nggak mau cewek itu mati gitu. Dan karena akhirnya si cewek ini melakukan aborsi di sebuah rumah bordir gitu, dan si dokter kayak akhirnya juga pergi ke sana, sudah terlambat lah dia menolong. Akhirnya si perempuan itu mati, dan si perempuan ini juga punya semacam pelayan yang seperti anjing yang setia kepadanya gitu. Jadi
apa ya, si dokter ini selalu merasa bersalah, merasa terobsesi dengan perempuan ini sampai akhirnya dia ketika mayat cewek ini dibawa pulang gitu oleh, intinya dia berada di perantauan dan sama suaminya pergi gitu di sebuah kapal itu, dan ya di kapal itulah terkuak ternyata dia sedang mengintili atau kayak menstalking si mayat perempuan ini begitu. Gitu. Dan ini sih yang menurutku menarik itu ketika dia si tokoh ini menggali tentang keamukan gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu nggak apa itu amuk? Ternyata itu adalah apa ya? Kalau menurutku dia semacam kemarahan yang buntu gitu. Jadi meluap-luap. Nah, dia semacam kondisi mabuk orang-orang Melayu di dalam kutipan ini. Lebih sekadar kondisi mabuk, sebuah kegelisahan, semacam kemarahan membabi buta seorang manusia. Serangan tiba-tiba monomania yang mematikan dan tak bisa dimengerti akal sehat. Gitu. Jadi apa ya? Dan ternyata si dokter ini menjelaskan bahwa amok itu kondisi psikologis khas orang Melayu. Dan itu ternyata orang-orang Eropa tidak merasakan hal itu atau apa, dan itu hal yang baru ku tahu gitu. Kayak misalkan orang Melayu itu manusia yang sangat bersahaja dan rendah hati, suka minum ramuan yang dibuat sendiri, hanya duduk tak peduli pada apapun, apatis, suram. Seperti itu pula saya dan tiba-tiba saja ia melompat dan meraih kerisnya dan berlari ke jalan. Terus lurus berlari, hanya berlari tanpa menengok kanan kiri, tanpa tahu kemana mau pergi. Itu jadi di masa lalu orang itu kalau mengamuk itu bawa keris sambil menusuk orang-orang di sekitarnya tanpa tahu siapa itu, dan itu langsung mengingatkanku dengan kelitih, dengan begal dan sebagainya. Secara narasi, Stefan Zweig ini membuatku kagum. Dia bisa sangat sabar menuliskan cerita dalam cerita, dan makanya tadi aku agak susah menjelaskannya karena tekniknya cerita dalam cerita, dan apa ya, mungkin bisa lebih dibahas dengan dalam kalau teman-teman langsung membaca buku ini, yang mana dia selalu apa ya, pertaruhannya itu pada karakter, terus rasa-rasa perasaan manusia yang teman-teman bisa pahami gitu, rasa iba, rasa keterjebakan, rasa berada di masalah dan kemudian menimbulkan masalah lagi, sebagaimana apa ya, ketika misalkan kita ini orang yang orang perumahan, nggak pernah keluar gitu, tapi di satu sisi nanti ada orang yang ayo kita keluar gitu, dan kita merasa senang karena diajak kayak gitu, dan itu ternyata perasaan keluar dengan orang lain dengan suasana semacam ini itu menyenangkan, dan lama kelamaan kita jadi terikat gitu dengan suatu tempat dan tanpa tahu resiko hal itu. Itu aja dariku. Stefan Zweig sangat oke. Oh ya, langsung aja deh pesannya. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Aku membaca bukunya Intan Paramadita. baru beli kemarin dan langsung aku baca karena sebenarnya udah masuk wishlistku untuk dibaca sejak lama ya, tapi karena banyak sekali alasan jadi belum sempat aku baca gitu, dan kebetulan
Penulis. penulisnya datang gitu, berasa didatangi jadinya. Dan aku pikir oh ya ini waktu yang tepat gitu untuk memulai baca Intan Paramadita. Gimana ya? Mungkin karena muatan dari cerpen-cerpen ini adalah buku kumpulan cerpen dan muatannya adalah bawa isu tentang feminisme. Tentu saja karena beliau adalah dosen terus juga pendiri sekolah pemikiran perempuan yang SPP. memang SPP yang memang fokus ke feminisme. Cuman aku pengen memulai dari sebuah cerita tentang histeria. Kalau teman-teman pernah dengar, histeria itu dulu karena aku kuliahnya dulu psikologi ya. Jadi histeria itu dulu adalah sebuah penyakit mental yang khusus hanya menjangkiti perempuan. Dan tanda histeria itu adalah kayak berekspresi dengan kayak berteriak-teriak gitu misalnya. Ekspresi yang sangat berlebihan disebut sebagai histeria gitu. Lucunya sebenarnya kalau misalnya kita lihat di konser gitu ya, kayak perempuan berteriak, nah itu histeria gitu dulunya. Dan tapi kalau laki-laki yang berteriak di stadion bola itu tidak disebut sebagai histeria. Karena histeria itu sendiri dulu itu tuh asal katanya, arti dari kata histeria itu adalah berasal dari rahim. Makanya itu sangat, dan itu disebut sebagai penyakit mental gitu. Makanya cara menyembuhkannya adalah dengan cara seingatku ada praktek untuk menghilangkan rahimnya gitu. Untuk menghilangkan histeria itu. Nah, terus kenapa aku mau bahas histeria? Karena aku pikir kayak ada ketakutan di masyarakat akan ekspresi perempuan gitu. Dan itu muncul akhirnya ke dalam bentuk hantu-hantu. Hantu-hantu kita kan rata-rata adalah perempuan ya. Iya. Kayak Betul. dan aku nggak tahu gitu kenapa masyarakat sangat menakuti kayak balas dendam kan kayak bentuknya kan adalah hantu itu bergentayangan karena ingin membalas dendam kan. Iya. Dendam apa sih yang dimiliki perempuan gitu? Kenapa sih masyarakat takut gitu untuk akan pembalasan dendam dari sosok hantu perempuan gitu? Dan aku pikir mungkin di dalam hati masyarakat gitu, kita tuh tahu bagaimana perempuan diberlakukan gitu. Itu yang pertama. Terus kembali ke buku ini. Alisa sini. Aisyah. Nah, kembali ke buku ini. Di buku ini dia agak horor memang. Kayak dibuka dengan cerita horor gitu dalam tanda kutip, tapi tidak semenyeramkan itu. Maksudnya tidak yang kayak dia berjalan pelan terus tiba-tiba ada setan gitu. Enggak seperti itu gitu. Tapi karakternya adalah ada karakter hantu. Terus yang pertama itu cerpen berjudul Pemintal Kegelapan gitu. Pemintal Kegelapan itu bercerita tentang sesosok hantu di balkon, bukan di balkon apa ya? Di loteng. Menceritakan tentang sesosok hantu yang di loteng, yang di Lombok Tengah? Oh bukan, loteng. yang ditakuti oleh karakter utama anak kecil gitu kan. Nah, terus diceritakanlah bahwa si hantu itu tuh bisa berubah-ubah dan bisa berubah-ubah dan mengubah dirinya menjadi sesosok yang kayak anak kecil atau perempuan manis gitu. Dia bisa berubah jadi apa aja, tapi dia akhirnya ditinggalkan oleh pasangannya intinya. Kayaknya dia jadi hantu kan. Cuman cerita itu sebenarnya untuk pengantar untuk menceritakan ibu si karakter utama. Karena ibu si karakter utama itu menjanda ceritanya karena dia ditinggal oleh suaminya. Nah, ketika dia ditinggal oleh suaminya, si ibu ini kan tetap ya berhubungan dengan laki-laki lain gitu kan, mencari pasangan. Tapi kayak cara masyarakat menjelaskan bagaimana si ibu ini gitu, pandangan masyarakat terhadap perempuan yang menjanda itu kan sangat-sangat negatif gitu, dan itu yang digali gitu. Terus ada juga
Aku baru baca 3 cerpen sebenarnya. Iya. Tapi yang ya dari 3 cerpen itu yang salah satu favoritku berjudul Perempuan Buta Tanpa Ibu Jari itu malah menceritakan kakak dari Cinderella. Asik. Kakak dari Cinderella. Jadi kayak dari perspektif karakter perempuan antagonis kan. Karena tidak mungkin lah seseorang itu bisa menjadi antagonis tiba-tiba gitu. Pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya gitu. Nah, buku ini di cerita itu Intan berusaha untuk menjelaskan gitu. Kenapa sesosok antagonis itu menjadi antagonis gitu. Apa yang terjadi gitu? Apa yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dia menjadi seperti itu gitu. Dan dia berusaha mengambil pendefinisian itu gitu kepada judgement kita kepada perempuan-perempuan jahat dalam tanda kutip gitu. Dan kalau secara narasi aku rasa penceritaannya sangat ringan ya. Walaupun memang topik yang dibawa itu cukup berat sebenarnya, tapi dia menceritakan dengan ringan gitu dan enggak berusaha sangat-sangat menjelaskan tentang teori gitu. Dia bercerita aja gitu. Dia bercerita aja dan ceritanya gampang kok kita tangkap gitu. Latarnya juga tidak jauh kayak di cerpen Pemintal Kegelapan itu ya latarnya cuma rumah aja gitu. Walaupun waktunya panjang tapi kita tidak akan kebingungan karena main fokus dari ceritanya itu jelas. Jadi kita nggak kebingungan lah. Tapi kecuali di cerita kedua yang berjudul Vampir itu ada narasi di dalam ceritanya gitu. Jadi ada narasi kecil yang garis miring gitu. Dan ada usahanya Intan untuk bermain-main dengan bentuk cerita gitu. Kayak misalnya di cerpen Vampir itu dia bilang begini. Dimulai dengan kalimat bacalah ia dari belakang dan kau akan menemukan aku gitu. Terus di akhir juga dia menutup dengan kalimat itu gitu. Bacalah ia dari belakang dan kau akan menemukan aku gitu. Terus saya iseng kan, saya baca lagi dari belakang gitu. Tapi menarik lah maksudnya ceritanya gitu. Dan aku harap sih teman-teman juga baca. Terima kasih. Cerpen mana yang paling jadi favorit? Itu tadi yang kakaknya Cinderella, Perempuan Buta Tanpa Ibu Jari. Oke. Itu Sip. Terima kasih banyak Om Aril. Oke, berikutnya langsung ke teman baru kita. Silakan perkenalkan diri. Baik, Islam semua di sini kan? Iya, insya Allah. Enggak. Oh enggak. Ada yang di KTP-nya Islam tapi nggak tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Al-Randi. Siapa? Muhammad Ibn Al-Randi. Oke. Panggilannya bisa Randi. Ibn Al, bisa Nal, Randi. Ip juga bisa. Ya, Randi juga bisa. Terus terkait kelulusan, saya lulusan dari UNUD. Udayana. Iya. Oh, wow. Jurusan psikologi. Oh, sama. Iya. Jurusan psikologi. Tapi lulusnya tahun 2024. Oh, baru. Bulan Maret. Iya. Bertempat tinggal di Mataram, di Selagalas. Wah, sama kelas Pak. Ya itu sedikit tentang diri saya gitu. Siap. Terus terkait buku mungkin nggak terlalu banyak baca buku sih. Ya. Cuman hanya kayak untuk mengisi waktu luang secara positif aja gitu. Iya. Terkait kan di jurusan saya juga diajarkan cara berpikir positif gitu. Gitu aja sih jadinya. Terkait Buku baca terakhir apa yang dibaca? Kalau boleh tahu. Dunia Shopee. Cerita dong. Tapi itu belum belum habis terbaca sih. Nggak apa-apa, Baru yang sudah. awalan aja. Yang mungkin sedikit cerita yang mungkin teman-teman sudah baca mungkinnya Dunia Shopee ya. Ya sebagaimana kita tahu lah tokoh utamanya perempuan dewasa berusia 14 tahun kan? Iya. Ya. Shopee ya. Ya. Di Shopee tuh. Kenapa saya mengatakan perempuan dewasa berusia 14 tahun? Karena anak kecil tuh sebenarnya sudah dewasa, tapi dari segi
penasarannya gitu. Ya. Bukan dari segi ya, bukan dari segi apa ya pola pikirnya, tapi rasa penasarannya itu Ini lebih 14 ya? Tahun ini. Oh, Yang tahun udah dewasa berarti. ya rasa penasaran anak kecil tuh kadang lebih apa ya, lebih Kasih tahu. excited gitu daripada orang dewasa. Salah satu contohnya ya ini si Sophie Armunsel nih, yang banyak ingin mengetahui sesuatu tapi dengan cara rahasia gitu. Rahasia tuh maksudnya ndak ingin kita oleh ibunya terutama, dan bapaknya kan jadi apa kalau dasar dia kerja di PBB atau di mana lupa. Iya. Nah terus setelah itu dari rasa ingin tahu itu dia pun disupport sama seseorang yang misterius gitu. Nah jadinya dia mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan mungkin tetap dikirimin surat yang misterius kan dari sang penulis itu. Ada yang bernama lupa sih siapa namanya. Pokoknya intinya setiap surat itu kayak mendorong si Sophie ini untuk mencari tahu hal-hal yang dimana dia ingin tahu gitu. Mungkin terkait cara dia berpikir atau cara dia menyikapi lingkungannya, cara dia menyikapi terutama taman yang tempat dia sering baca gitu. Nah dari situlah saya juga merasakan, kok relate banget ya sama kehidupan gitu. Kayak rasa ingin tahu itu memang sangat penting gitu. Ya kebetulan ada. Silakan sambil pegang-pegang tarik. Iya, ada sih bawang juga sebenarnya. Oh iya. Ya, terus mungkin relate juga sama yang dikatakan sama abang tadi terkait perjalanan buku itu. Memang apa ya, seperjalanan saya mungkin memang penting perjalanan itu daripada menyekrol-nyekrol HP ini gitu kan. Karena apa ya? Karena beda aja sih experience yang bakalan diberikan dari setiap perjalanan kita itu loh. Daripada hal-hal yang selalu meledak tapi masuk ke dalam diri kita tuh, jadi kita sulit memfilter mana yang benar, mana yang kurang benar gitu. Jadinya timbullah di situ yang namanya ya overthinking, terus apa juga ya membanding-bandingkan diri gitu. Brain rot gitu ya. Ya macam lah brain rot. Salah satunya tadi apa fast culture itu kan. Iya iya. Yang Dromologi. ya itu sangat-sangat memang apa ya relate dalam lingkungan sekitar kita sekarang. Adik saya. Terus terkait itu mungkin saya nggak terlalu terlalu mengingat cerita secara signifikan gitu. Surat detail. Tapi saya sering mencatat sih kebetulan. Wow, ya. Ya mencatat, entah itu di di website atau di buku juga. Tapi buku catatan saya sih. Woi. Karena saya kan orangnya agak sedikit spill ya. Ya. Orangnya tuh tipenya suka lupa, gitu cepat lupa lah. Jadinya saya catat gitu. Ya, jadinya saya agak kurang mengingat cerita detailnya terkait buku yang Dunia Shopping. Tapi makna yang saya ambil dari buku ini adalah tetaplah berjalan. Meskipun jalanmu yang meskipun jalan yang kita tuju itu belum terlihat pasti lah gitu. Intinya terus berjalan lah. Iya. Itu aja sih dari Jalanin aja dulu. Iya, jalani aja. Cocok kalau cocok lanjut. Karena sedikit mungkin seperti yang dikutip oleh Aristoteles kan, sebenarnya akal manusia itu kan kosong sebenarnya kan, seperti wadah lah. Nah jadinya wadah itu tergantung dari perjalanan kita, apakah kita bakal mengisinya dengan kopi, teh atau susu gitu, atau air yang benar-benar Kita bula rasa. ya, atau air yang benar-benar jernih gitu, yang bersih gitu. Nah jadinya di situ sih sedikit Mantap. dari cerita saya baca buku. Oke. Sip. Makasih banyak. Tadi siapa panggilannya? Salah satu. Ibnal. Ibnal ya. Ya. Saya kira Ibnu. Warga NU. Oke, kita ke nanti tuan rumah nanti ya. Kita ada teman baru nih selain Ibnal, ada juga. Silakan Mbaknya perkenalkan diri dan cerita-cerita dong, berbagi cerita sama kami. Silakan. Dibuka aja maskernya enggak Lagi sakit. Oh iya, betul. Oke. Mic-nya kasih dekat lagi supaya suaranya. Oke, halo kakak-kakak. Perkenalkan, nama lengkap saya Niwayan Puspawijaya Suryantarini, Oke. tapi bisa disapa Yana. Oh Yana. Latar belakang pendidikan haruskah? Atau boleh nggak? Sesantainya. Sesantainya apa yang perlu kamu bagi gitu. Kami nggak maksa. Udah sih itu aja kalau gitu. Iya. Jadi spoiler dikit. Kak, Jadi jangan. Oh ini salah satu penulis ini. Weh. penulis puisi yang ada di Oke. lanjut. Mau berbagi apa nih? Buku yang pernah dibaca. Mau dengar dong.
Sejujurnya untuk 1 minggu terakhir belum ada membaca karena harus ngurus yang itu. Tapi kemarin ingetnya sempat menamatkan salah satu cerpen di buku bukan penulis Indonesia, judulnya judul novelnya Jalan-Jalan Emas. Di salah satu novel itu ada cerpen, saya agak lupa judul cerpennya. Sepertinya judulnya majalah Kita. Jadi dia menceritakan tokoh utamanya seorang anak laki-laki namanya Beverly. Beverly ini dia pulang kampung ke rumah keluarganya dan dia bertemu dengan sepupu-sepupunya di sana. Bersama dengan sepupu-sepupunya ini karena mereka masih anak-anak ya, jadi pemikiran anak-anak yang polos, lugu dan sebagainya. Mereka itu memutuskan untuk membuat majalah untuk menyimpan kisah-kisah mereka selama di rumah mereka itu. Kenapa saya memilih buku itu? Karena itu kan bukunya tentang anak-anak ya, jadi ceritanya cenderung ringan dan tidak harus berpikir berat. Dan kebetulan karena di prodi saya, anak-anak itu adalah sesuatu yang sangat ditakutkan. Prodinya apa? PSD? Bukan. Apa? Intinya di prodi saya tuh anak-anak adalah sesuatu yang ditakutkan. Jadi saya Enggak, karena di sini ada PGSD, tahunya sama gitu. iya. Karena sebelahan kan. Iya. Oke, lanjut. Ya, karena anak-anak ditakutkan, jadi saya berusaha membangun pola pikir dari sekarang kalau anak-anak itu nggak menakutkan kok. Jadi ketika saya berhadapan dengan anak-anak nanti di prodi itu bisalah sama mereka gitu. Oke. Terus salah satu bagian yang saya ingat dari itu, jadi si Beverly ini dia tuh punya sepupu yang sifatnya itu beda-beda ya, sifat khas anak. Ada salah satu sepupunya ini yang diceritakan sebagai anak perempuan yang paling cantik di sana. Si Beverly ini memang menceritakan kalau dia cantik, tapi diselingi kalau dia itu punya karakter yang sangat mengagungkan dirinya sendiri. Dia cantik tapi dia sangat mengagungkan dirinya sendiri. Jadi dalam cerpen itu banyak dialog-dialognya di mana menggambarkan kalau dia sangat mengagungkan dirinya sendiri dan tidak mau mendengarkan opini teman-teman, saudara-saudara sepupunya. Egois, narsis. Iya mungkin seperti itu. Tapi kan karena kita membacanya itu adalah cerita anak, jadi ya memang anak-anak seperti itu. Dan karakter-karakter saudara-saudara sepupunya yang lain-lain. Sip. Sudah Kak? Dirimu nulis puisi di sini kan ya? Iya. Boleh dengar nggak sih, maksudnya kayak buku puisi atau penyair siapa yang dirimu paling suka? Nulis puisi tapi kok nggak berbagi tentang buku puisi gitu? Kemarin pernah ditanya sih, tapi saya belum bisa menjawab kira-kira penyair siapa yang menginspirasi karena mungkin beda dengan kakak-kakak lain yang menulis puisi di sana. Saya terbilang pemula di puisi, di buku puisi itu. Jadi lebih menulis puisi karena memang lagi ingin aja. Dan, sip. Dan kebetulan apa ya namanya? Pemegang komunitasnya itu menemukan saya dan mengajak untuk menulis. Sip. Jadi dia ngirim tulisan ke Bahasa Basi dan bagi kita redaktur puisi di Bahasa Basi. Ketemulah kemudian diajak gitu ya? Iya seperti itu. Sip. Oke, kalau gitu. Ya, berarti apa pertanyaanmu tadi? Apakah kita semua Muslim? Nyata nggak ada saudari kita yang Hindu gitu. Sebetulnya ada anggota kita ya, si Gandhi itu ya. Itu Hindu yang kurang soleh ya. Bercanda. Di sini kita pengen keragaman itu kita rayakan gitu. Oke teman-teman, mungkin kayaknya yang terakhir ya. Saya terakhir? Iya, sudah nggak ada nih. Ya, last but not least. Oke, silakan Kakak Siba. Assalamualaikum. Salam. Oke, sore hari ini saya coba sharing. Dalam beberapa bulan terakhir, saya coba menekuni kembali Murakami. Iya. Jangan sebut begitu, Bang. Namanya Iin Farlian. Oke. Saya pertama selesaikan Norwegian Wood pertama. Dan
ya setelah hampir semua saya baca kecuali dunia Kafka on the Shore sama ya membunuh Komandanturi belum. Tapi overall semuanya saya kalau boleh tier list itu Norwegian paling bawah. Waduh, nggak sesuai ekspektasi saya karena barangkali saya masuk di 1Q84 ya. Jadi ekspektasi saya Murakami itu serial yang menyenangkan gitu kan, masuk ke dunia baru yang bagi saya dunia yang realis itu yang digambarkan dalam novel itu menjemukan sekali bagi saya gitu ya. Saya pengen suatu hal yang baru, yang absurd nggak apa-apa, yang nggak jelas dan nggak masuk akal pun nggak apa-apa. Yang penting dunia itu sesuatu hal yang baru dan saya suka ke hal-hal yang semacam itu. Nah, di antara semua buku yang barangkali belum hampir saya selesaikan di Murakami, saya suka Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Dan sekarang sedang mau menamatkan Kronik Burung Pegas yang tebal 900 halaman tuh. Memang tantangannya besar dan kemarin untung ada IC-nya itu IC atau semi resensi begitu yang saya pinjam kemarin tuh. Ada yang kemudian kalau lagi bosannya baca Murakami yang tebalnya minta ampun gak habis-habis saya rasain gitu, saya baca yang non fiksi gitu. Sekedar untuk menghibur diri lah. Nah, Kronik Burung Pegas saya rasa masih oke gitu. Nah, Sukuru Tazaki justru menurut saya kembali membuat saya punya citra terhadap Murakami, suatu hal yang saya senangi Murakami karena dia surreal iya gitu. Novel ini bercerita tentang 4 orang teman, 5 orang. Jadi salah satu tokoh utamanya adalah namanya Tazaki namanya. Tazaki. Di suatu saat dia kemudian secara tiba-tiba itu nggak ditemenin lagi sama 4 temannya ini gitu. Nah itu dilakukan secara tiba-tiba, nggak dikasih tahu alasannya, tiba-tiba aja gitu kan. Saya juga jangankan Tazaki, saya juga kaget loh kenapa orang ini tiba-tiba dijauhi gitu. Nah di antara kenapa ini dia ini? Apa salahnya dia? Ya, jadi di antara 5 sekawan ini Sumak Tazaki yang tidak memiliki nama akhir atau nama belakang yang mempunyai makna atau mempunyai arti warna gitu. Sedangkan tempat teman lainnya itu dia punya arti punya nama yang bermakna warna gitu. Misalnya Akamatsu yang punya artinya pinus merah, kemudian Aomi yang biru laut, Shirane atau dipanggil Shira itu dia memiliki makna namanya itu akar putih, kemudian Kurono yang memiliki nama lubang hitam. Nah, sedangkan Tazaki nggak punya nama belakang yang memiliki arti warna gitu. Nah, itu juga satu hal yang membedakan dia dan di kemudian hari dia nggak dikeluarkan dari circle lah bahasanya ya, sederhananya dia nggak ditemenin lagi. Nah, dalam hal itulah, premis itulah yang kemudian membawa dia mencari tahu sebenarnya kenapa dia tidak dikawanin lagi gitu. Sama teman-temannya ini. Nah, dari sanalah kemudian kita tahu bahwasannya ada sesuatu hal, ada entitas yang membuat si Tazaki ini kemudian dijauhi sama teman-temannya. Dari di akhir kemudian kita tahu si Tazaki dituduh menyetubuhi salah satu 4 dari temannya ini yang namanya Kurono yang lubang hitam tadi itu. Kemudian teman-teman yang lain percaya dan kemudian sepakat untuk tidak mengawani si Tazaki. Nah, tapi tidak semerta-merta kemudian kesimpulan itu sampai situ kemudian. Tapi ada beberapa kemungkinan posibilitas lain yang kemudian menjadi alasan kenapa sih kemudian si Tazaki ini tidak tidak dikawanin lagi. Nah, tapi yang saya sukai tentu adalah pertama plot, walaupun plotnya agak cukup seperti kita diajak sebagai detektif ya, semi detektif mencari tahu kenapa sih si Tazaki nggak dikawanin lagi. Kemudian kita tahu karakter demi karakter dari tokoh-tokoh ini lewat premis itu. Nah, tentu yang tidak lepas dari Murakami adalah unsur aspek seksualitasnya yang menjadi salah satu saya tidak bisa menyebut adegan-adegan seksual yang ada di dalam cerpen atau novelnya Murakami itu sebagai sebuah tempelan gitu, hanya untuk sekedar memperlihatkan bahwa saya bisa loh menggambar atau memperlihatkan kalian itu bagaimana
bagaimana adegan seksual yang walaupun tanpa visual kalian bisa membayangkan hal itu gitu. Tidak sebagai sebuah tempelan, tapi sebagai bagian dari cerita. Kalau adegan seksualnya dihilangkan, kita akan merasa ada sesuatu yang hilang di dalam keseluruhan bangunan novelnya gitu, atau dalam bangunan cerita-ceritanya. Jadi sekali lagi, kemarin saya baca Eka yang IC itu, dia sempat kritik Murakami yang 1Q84. Dia sebut 1Q84 yang 3 jilid itu sebagai sebuah novel yang cerita proyek Murakami yang seperti mie yang direbus terlalu lama gitu. Ngembang kayak jadinya mie kayak nasi benyek gitu kan kemudian. Tapi dia hanya suka di beberapa part saja, misalnya tentang kota kucing ketika si Aomame itu membayangkan tentang kota kucing dan sebagainya. Tapi overall di antara semua novel saya suka Suku Tazaki, selain tipis juga karena dia padat, tidak seperti Kronik Burung Pegas dan 1Q84 yang amat tebal sekali dan perlu energi besar untuk tekun menyelesaikan buku-bukunya. Buku kronik seperti Kronik Burung Pegas ini hampir mau 1 bulan saya baru sampai setengah gitu. Dan itu sangat-sangat cukup menjemukan. Ya serius terang, kalau teman-teman tidak punya minat betul sama satu karya, sama penulisnya itu, membaca yang sampai 900 halaman tuh, walaupun dia fiksi, ya tetap menjemukan gitu. Baru saya tahu bagaimana contoh penulis-penulis yang naturalis yang pernah kita sering diskusikan, Bang, yang kalau mendeskripsikan satu benda itu bisa sampai 1-2 halaman, 3 halaman. Ini ngapain ngejelasin yang hal-hal yang receh begitu kan? Skip aja gitu kan? Nggak perlu juga gitu. Tapi ya kebantu dengan narasi yang Murakami dengan kepiawaiannya menulis narasi yang begitu ngeflow, ngalir gitu. Jadi kita terbantu untuk tidak lepas dari halaman per halaman ketika mau membalikannya. Barangkali itu untuk Murakami. Terima kasih. Mantap. Oke, makasih banyak teman-teman. Nampaknya dengan berakhirnya sharing bacaan dari Siba, kayaknya kita sudah selesai juga ya. Sudah nggak ada kan? Kamu belum ya? Sudah ya. Oke, berarti sudah semua. Ada sebenarnya peserta yang belum tapi dia tidur, jadi kita skip aja. Oke, teman-teman, terima kasih. Apalagi buat yang baru, Mbak Yana, makasih banyak sudah. Yana ya panggilnya kita ya, sama Ibnal. Makasih banyak Ibnal sama Yana sudah mau datang. Nanti bisa share-share yang lain, datang lagi gitu. Seru gitu. Buat teman-teman juga yang selalu datang, Ariel dan semuanya gitu ya. Mungkin saya tidak perlu hasil bacaan teman-teman sudah keren-keren semua. Aku pikir bisa menginspirasi memotivasi yang lain gitu. Oh, kayaknya ini bagus saya baca, yang lain juga gitu mungkin ya. Jadi saya cukupkan sekian sebagai moderator. Sampai jumpa di bincang buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.